Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Guru Otonom. Semoga Kisanak baik-baik saja. Perkenalkan saya, Jacob Cornelis Mathieu Radermacher, perwira perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, di Batavia, Jakarta, sekaligus seorang naturalis berbakat. Tahukah Kisanak, salah satu media untuk mencari ilmu pengetahuan adalah dengan mengunjungi museum. Museum bukan hanya sebagai sebatas tempat menyimpan situs budaya, tetapi juga sebagai khasanah belajar sejarah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. By the way, tentang museum, Museum Nasional Indonesia, MNI, di Jalan Medan Merdeka Barat 12, Gambir, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023 telah terbakar. Penyebabnya dari bedeng yang sedang ada pengerjaan di bagian belakang, bedeng tukang. Yang terdampak kebakaran ada di Gedung A sejumlah 6 ruangan. Sangat disayangkan sih, tapi beruntung, koleksi yang terdampak kebakaran di museum tercatat sebanyak 817 koleksi prasejarah dari total 194.000 koleksi. Untuk itu, mari kita simak ulasan tentang 5 keunikan Museum Nasional Indonesia, MNI. Laten Wiens Kiken. 1. MNI tertua di Asia Tenggara. MNI adalah museum tertua di Asia Tenggara, sejak terbentuknya perhimpunan Belanda bernama, Batavia As Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, pada tanggal 24 April tahun 1778, dengan tujuan mencapai kemajuan ilmu pengetahuan melalui pengembangan museum. Saya, Jacob Cornelis Mathieu Radermacher, adalah ketua himpunan itu. Saya menyumbang sebuah gedung yang bertempat di Jalan Kali Besar beserta dengan koleksi buku dan benda-benda budaya. Lalu, Sir Thomas Stamford Raffles, kolonial Inggris, juga pernah menjadi direktur dari perhimpunan tersebut, yang membangun gedung baru di Jalan Majapahit nomor 3, sebagai museum dan ruang pertemuan, Société de Harmonie. Lokasi gedung ini sekarang menjadi bagian dari kompleks sekretariat negara. Kemudian ketika VOC kembali ke Batavia, VOC membangun gedung museum baru di lokasi saat ini, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta pada 1862, dan gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada 1868. 2. MNI sama dengan Museum Gajah. Pada 1871, Raja Rama kelima, Chulalongkorn, dari Thailand melakukan kunjungan resmi ke Batavia, sekarang Jakarta. Kunjungan tersebut dalam upaya memodernisasi negara Siam, sekarang Thailand termasuk negara Kamboja, Lana, Laos, Pegu dan sebagian kecil Malaysia, yang merupakan cikal bakal kerajaan Thailand sekarang. Ketika berkunjung ke Batavia, Raja Chulalongkorn kemudian menghadiahkan patung gajah berbahan perunggu sebagai tanda terima kasih dan simbol persahabatan antara Siam dan Hindia Belanda. Kenapa gajah? Karena gajah telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Siam sejak dahulu. Gajah putih sebagai simbol, yang menjadi kendaraan agung bagi Raja Siam. Patung gajah itu kemudian dipajang di halaman depan MNI dan masih ada hingga hari ini. 3. MNI terbesar di Asia Tenggara. MNI adalah museum terbesar di Asia Tenggara yang dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi. Bangunan gedung utama luasnya sekitar 12 meter kali 50 meter dan gedung tambahan yang baru sekitar 70 meter kali 40 meter. Gedung museum dibagi menjadi Gedung A dan Gedung B. Gedung A, Gedung Gajah, berisi ruang pameran koleksi sejarah, ruang pameran koleksi etnografi, ruang pameran koleksi geografi, ruang pameran koleksi prasejarah, ruang pameran koleksi arkeologi, dan ruang pameran koleksi numismatik, heraldik dan keramik asing. Gedung B, Gedung Arca, berisi lantai 1, manusia dan lingkungan, lantai 2, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi, lantai 3, organisasi sosial dan pola pemukiman, dan lantai 4, koleksi emas dan keramik asing. 4.
Bangunan MNI hibrid. MNI sekarang bangunannya adalah perpaduan dua buah gaya arsitektural yang berbeda. Kedua bangunan memiliki bentuk bangunan bergaya kolonial dan modern. Pada bangunan kolonial dapat dilihat dari bentukan atap yang segitiga dan menggunakan banyak pilar pada bangunannya, dan terdapat elemen ornamen pada masa Eropa yang digunakan pada bangunan kolonial. Sedangkan pada bangunan modern menggunakan bentuk persegi panjang dan terlihat menggunakan elemen kaca pada bangunan. Hal ini termasuk ke dalam bangunan hibrid yakni eclectic dan quotation. 5. MNI memiliki ratusan ribu koleksi. Hingga saat ini MNI menyimpan 194.000 benda-benda bernilai sejarah yang terdiri dari 7 jenis koleksi yakni prasejarah, arkeologi masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik dan heraldik, keramik, etnografi, geografi dan sejarah. Salah satu koleksi yang menarik buat saya adalah mahkota Sultan Siak Sri Indrapura. Mahkota ini diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menunjukkan tekad, komitmen dan dukungan Kesultanan Siak Sri Indrapura menyatukan diri dengan Republik Indonesia pada 1945. Perlu Kisanak tahu, mahkota Siak memiliki berat 1803,3 gram, berdiameter 33 cm, dan tingginya 27 cm dengan berbahan emas, berlian dan rubi. Syarif Qasim II sebagai Sultan dari Kesultanan Siak Sri Indrapura sejak 1915, tidak hanya menyerahkan mahkotanya sebagai pernyataan meleburnya kesultanan kepada Republik Indonesia. Hampir seluruh kekayaan Kesultanan Siak Sri Indrapura, termasuk istana, diserahkan sebelum dirinya mengungsi ke Aceh lantaran adanya ancaman dari Belanda dan sekutu kepada Sultan Syarif Qasim II, karena beliau dan tokoh-tokoh Riau berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan RI dalam rapat umum pembentukan Badan-Badan Perjuangan pada Oktober tahun 1945. Pada tanggal 28 November tahun 1945, Sultan Syarif Qasim II mengirimkan telegram kepada Presiden Soekarno terkait kesediaannya dalam mendukung Republik Indonesia dengan memberikan uang sebesar 13 juta gulden. Bayangkan, jika mahkota dirupiahkan. Dan 13 juta gulden jika dirupiahkan sekarang sekitar menjadi 110.920.022.187, hampir 111 miliar, wow keren. Sebagai warga Indonesia kita punya hutang atas jasa sultan-sultan yang telah menyumbangkan harta kesultanan untuk Indonesia. Terima kasih Kisanak, sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk menyebarkan video informasi yang bermanfaat bagi Kisanak. Jika ada request materi silakan komen di bawah ini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya di channel Guru Otonom. Saya, Jacob Cornelis Matthew Radermacher, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.